Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات bal ahya'u walakin la tash'urun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua malam sebelum ini kita sudah membahas tentang siapa orang-orang yang berpaling dari Imam Al-Husain alaihi salam, dan juga orang-orang yang memusuhi atau memerangi Imam Al-Husain alaihi salam, kemudian orang-orang yang membela Imam Al-Husain alaihi salam. Bahwa kondisi ketika Imam Al-Husain alaihi salam melakukan qiyam atau kebangkitan itu mesti kita lihat, kaum muslimin saat itu mesti kita lihat supaya kita ini berkaca. Dan di dua malam yang lalu kita sudah membahas ciri-ciri dan faktor-faktor terpenting yang membuat orang-orang yang membela Imam Husain itu sudi membela Imam Husain, mau membela Imam Husain alaihissalam, mau berkorban untuk Imam Al-Husain alaihissalam. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tersebut, membahas tentang orang-orang yang memerangi dan berpaling dari Imam Al-Husain alaihi salam. Itu orang-orang yang bagaimana, ciri-cirinya itu bagaimana, dan faktor-faktor yang membuat mereka itu sampai berpaling mengkhianati Imam Husain alaihi salam, dan sebagian itu memerangi, membunuh Imam Husain alaihi salatu wassalam. Itu faktornya apa? Supaya kalau kita ini sudah tahu faktor-faktor tersebut, ciri-ciri tersebut, kita ini bisa berhati-hati. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang seperti itu. Ada faktor-faktor yang muncul dalam diri kita, faktor-faktor tersebut yang menyebabkan kita ini termasuk orang-orang yang berpaling dari Al-Imam Al-Mahdi ajallahu ta'ala farujahu syarif, imam zaman kita, atau bahkan memerangi melawan Al-Imam Al-Mahdi ajallahu ta'ala farujahu syarif, baik sebelum beliau zuhur maupun saat setelah beliau zuhur. Sebelum beliau zuhur maksudnya apa? Maksudnya melawan orang-orang yang oleh Imam Al-Mahdi al-Muntadhar ajallahu ta'ala farujahu syarif mereka ini diberi wewenang, yakni marajib ulama kita, nuwab, orang-orang yang oleh Imam Al-Mahdi ajallahu ta'ala farujahu syarif ini diberi wewenang terhadap kita kaum muslimin. Kalau kita berpaling dari mereka atau bahkan melawan mereka, berarti sama saja kita ini melawan Imam Al-Mahdi ajallahu ta'ala farujahu syarif. Orang-orang yang membela Imam Al-Husain alaihi salam itu orang-orang yang memiliki makrifat yang tinggi, yang makrifatnya itu betul-betul bersemayam di dalam hatinya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, keimanannya tinggi, ketakwaannya tinggi, sikap warahnya tinggi, dan karena makrifat keimanannya tinggi itu keberaniannya juga tinggi
usahanya itu juga banyak dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa mereka ini memang orang-orang soleh, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang bersih jiwanya. Ibaratnya itu wadah mereka itu memang bersih. Ini saya kasih contoh lagi, saya baru dapat perumpamaan lagi. Seperti lentera, zaman dulu ini ada lentera ya, teplok ya. Dulu kita orang kan punya teplok atau petromak ya, ada yang masih ingat gak petromak ya? Itu kan kaca ya. Tutupnya, casingnya itu kan kaca. Kalau misalnya kaca itu bening, casingnya itu bening, di dalamnya ada cahaya sedikit, dia sudah cukup untuk menyinari. Tapi kalau casingnya itu, wadahnya itu, casingnya, tutup kacanya itu, dia itu buram, kotor, apalagi sampai menutupi semuanya, mau sebesar apapun cahaya yang ditaruh di dalamnya, tetap lentera itu tidak akan pernah menyinari, nggak keluar sinarnya. Kenapa tadi? Karena kotor itu. Kita itu manusia juga seperti itu. Kalau jiwa kita ini bersih, memang kita menjaga jiwa kita, menjaga hati kita, maka mudah sekali hati kita itu untuk diterangi oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian orang-orang yang berpaling dari Imam Al-Husain alaihissalam, yang bahkan memerangi Imam Husain alaihissalam, itu mereka orang-orang yang gimana? Apa faktor-faktor yang membuat mereka itu sampai berpaling dari Imam Husain, mengkhianati Imam Husain, bahkan memerangi Imam Husain? Tentunya mereka itu memiliki ciri-ciri dan faktor-faktornya kebalikan dari orang-orang yang membela Imam Husain alaihissalam. Yakni mereka itu orang-orang yang tidak memiliki makrifat. Andai memiliki makrifat itu, makrifatnya tidak cukup, atau makrifatnya itu tidak bersemayam dalam hatinya, tidak menjiwai. Mereka itu orang-orang yang tidak mengenal, tidak tahu, tidak punya makrifat tentang imamah, tidak mengenal Imam Husain, siapa sebenarnya Imam Husain alaihissalam. Mereka hanya mengenal bahwa beliau adalah Husain bin Ali ibn Fatimah binti Rasulullah SAW, bin Ali bin Abi Thalib, seorang tokoh, sudah gitu aja. Mereka tidak mengenal siapa sebenarnya Imam Husain alaihissalam, bahwa Imam Husain adalah seorang imam, seorang manusia yang wajib dicintai, yang mana beliau ketika kita mencintainya berarti kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang apabila kita mencintai Rasulullah berarti kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita mencintai Allah, pasti sebaliknya juga Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita. Makanya di dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Ahabballahu man ahabba Husaina." Allah mencintai siapa saja yang mencintai Al-Imam Husain alaihissalam. Mereka tidak punya makrifat seperti ini. Mereka tidak mengenal bahwa Imam Husain adalah al-imam, imamun iftaradallahu ta'atah, imam yang wajib ditaati. Bahkan mereka orang-orang yang mengirimi surat kepada Imam Husain alaihissalam, orang Kufah yang kemudian berpaling itu, mereka hanya menganggap bahwa dia tokoh Ahlul Bait begitu saja. Tidak mengenal Imam Husain alaihissalam dengan maqam imamah ilahiyahnya, tidak. Mereka itu mengirimi surat kepada Imam Husain alaihissalam, ayo kita lawan ini Yazid, ini pemimpin yang zalim, harus kita berontak, harus kita gulingkan, kemudian antum yang jadi pemimpin kita. Itu mereka melihatnya hanya Imam Husain itu mau dijadikan pemimpin, ibaratnya seperti raja, seperti presiden, seperti itu saja. Tidak memiliki makrifat bahwa Imam Husain alaihissalam itu imamun, baik duduk, tidak menjabat maupun saat memimpin. Imam Husain adalah seorang imam ma'sum, hujjahnya Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir maupun secara batin. Mereka tidak memiliki makrifat seperti itu. Makanya ketika mereka itu melihat bahwa tidak ada, ini sepertinya tidak mungkin kita mau menggulingkan Yazid ini, mau berontak Yazid tidak mungkin berhasil ini. Ketika melihat seperti itu, mereka mundur. Apalagi ditakut-takuti dengan pasukannya Ubaidillah bin Ziyad, mundur mereka. Kenapa ya tadi? Karena tidak memiliki makrifat, tidak mengenal siapa hakikatnya Imam Husain alaihissalam, siapa hakikatnya seorang imam maksum,
tidak mengetahui imamah ilahiyah itu apa. Mereka itu tidak memiliki keimanan terhadap imamah ilahiyah, ataupun ketika apabila memiliki pun keimanannya itu sangat dangkal sekali, sangat lemah sekali. Mereka itu orang yang memang pada dasarnya bukan orang-orang yang bersih hatinya. Mereka orang yang berpaling dari Imam Husain, yang mengkhianati Imam Husain itu memang punya bibit-bibit, ibaratnya ya, memang tidak punya potensi untuk mendapatkan hidayah. Mereka ini orang-orang yang tidak bersih hatinya. Kebalikannya orang-orang yang membela Imam Husain alaihissalam. Mereka ini orang-orang yang sudah merasakan enaknya dunia, kemudian jiwanya itu sudah dibiasakan sama enaknya dunia. Makanya di dalam Ziarah Arba'in kita membaca siapa orang-orang yang melawan Imam Husain alaihissalam, mengkhianati Imam Husain, memerangi Imam Husain. Di dalam ziarah itu kita membaca waqad tawazara alaihi man gharrat dunya. Mereka ini orang-orang yang berpaling dari Imam Husain alaihissalam dan memerangi Imam Husain alaihissalam adalah orang-orang yang saling bahu-membahu untuk melawan memerangi Imam Husain alaihissalam. Kenapa mereka seperti itu? Siapa mereka? Siapa yang memerangi, yang membahu-membahu untuk memerangi Imam Husain alaihissalam? Man gharrat dunya, orang-orang yang tertipu, terperdaya sama dunia, yang dia melihat bahwa segalanya itu adalah dunia, tolak ukurnya semuanya itu adalah dunia, yang sudah terlupakan sama kematian, terlupakan sama alam akhirat, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah riwayat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau mengatakan ajibtu liman nasyal mauta wa huwa yara man yamut. Dalam riwayat yang lain wa huwa yara al-maut. Aku ini heran kok bisa ada orang ini lupa sama kematian, lalai sama kematian, padahal dia ini melihat kematian, padahal dia itu menyaksikan orang mati. Apa tanda orang ini lalai kematian? Tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Ini orang yang lalai terhadap kematian. Kok bisa? Dia tuh melihat orang tuanya meninggal, familinya, temannya, tetangganya mati, bangun tidur, habis subuh ada pengumuman kematian, dan lain sebagainya. Terlalu banyak Allah itu memberikan peringatan, mengingatkan bahwa kita ini bakal mati, menunjukkan kematian kepada kita. Tapi bisa ada orang ini lalai mati, bisa. Kenapa? Karena tadi salah satunya terperdaya oleh dunia, tertipu oleh dunia. Dan dalam satu riwayat disebut dengan hadithul Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, salah satunya di dalam firman tersebut menjelaskan orang-orang yang terperdaya terhadap dunia. Banyak ya, ciri-cirinya itu banyak. Saya bacakan secara cepat saja karena waktunya tidak cukup. Allah berfirman, ahlud dunya man kathura akluhu wa dhahkuhu wa naumuhu wa ghadabuhu. Ahlud dunya, pencinta dunia, orang-orang yang tertipu, terperdaya oleh dunia adalah orang yang banyak makannya, banyak tertawanya, banyak tidurnya, dan banyak marahnya. Alhamdulillah, itu bukan jadi satu. Qalilur ridha, sedikit ridhonya. Misalnya dia kebetulan lagi sedikit rezekinya, tidak ridho sama Allah terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dalam keadaan sakit dia tidak merasa ridho, kondisi hidupnya seperti itu dia tidak ridho. La ya'tadur ila man asaa ilaih, tidak meminta maaf kepada orang yang dia berburuk kepadanya. Alhamdulillah tidak ya. Kalau ada orang ini berbuat buruk kepada seseorang, tidak mau meminta maaf, ini salah satu tanda keburukan, tanda orang yang terperdaya oleh dunia. Wala yaqbalu ma'dzirata man i'tadara ilaih. Dan sebaliknya, kalau ada orang berbuat buruk kepadanya, kemudian orang yang berbuat buruk kepadanya itu minta maaf, dia tidak mau maafkan. Ini perhatian juga buat kita ya. Kalau ada orang berbuat buruk pada kita, sudah minta maaf, kita yang wajib memberikan maaf, wajib. Bahkan di dalam riwayat, walaupun kita ini tahu bahwa permintaan maaf
permintaan maaf dia itu bohong. Kita tahu dia itu pura-pura minta maaf ya sama kita. Kita tetap wajib memberikan maaf. Ini perintah agama, ini perintahnya Rasulullah dan Aimah. Dan yang lebih mulia lagi, sebelum orang yang berbuat buruk kepada kita ini meminta maaf, kita memaafkan, ini lebih abdul lagi. Apa ciri-ciri orang yang tertipu oleh dunia? Kaslan inda ta'ah, dia itu malas dalam ketaatan kepada Allah, dalam beribadah, sholatnya, ngaji juga malas. Kalau masuk bulan Ramadan dia itu gelisah, mau repot ini puasa ini tanda-tanda orang yang tertipu, terperdaya terhadap dunia. Mau bersedekah, mengeluarkan zakat, ini berat, mengeluarkan khumus berat. Ini tanda-tanda orang yang terperdaya terhadap dunia. Sujaun indal maksiat. Sebaliknya, kalau waktu maksiat berani, ada mental dia, tahu benar-benar. Amaluhu ba'id, angan-angannya itu jauh, terlalu banyak. Nanti pengen punya investasi tanah sekian hektar. Walhasil pengennya ini kepengenan duniawi ya, terlalu panjang. Ini ciri orang yang terperdaya terhadap dunia. Wa ajaluhu qarib, padahal ajal kematiannya itu dekat. Angan-angannya panjang, kepenginnya macam-macam, padahal hidupnya dia hidupnya sangat singkat. La yuhasibu nafsah, dia tidak pernah memperhitungkan dirinya sendiri, menghitung dirinya sendiri. Artinya contoh misalnya, atau kalau mau tidur ini, ulama-ulama akhlak kita ini selalu memberi nasihat kalau mau tidur muhasabah, perhitungkan dirimu itu. Bangun tidur, mulai bangun tidur subuh tadi apa saja yang sudah saya lakukan, keburukan apa saja yang sudah saya lakukan, siapa saja yang sudah saya sakiti. Kalau belum sempat minta maaf segera, kalau malam itu bisa lakukan minta maaf saat malam itu juga, kalau tidak bisa besok paginya. Kebaikan apa saja yang sudah saya lakukan, apakah kebaikan yang saya lakukan di pagi hari itu mulai pagi sampai dia mau tidur itu sempurna atau kurang? Kalau kurang besoknya disempurnakan lagi. Itu namanya muhasabah. Orang kalau tidak pernah muhasabah terhadap dirinya, itu orang yang tertipu, terperdaya terhadap dunia. Qalilul manfaah, dia itu sedikit manfaatnya untuk umat manusia ini sedikit, untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk masyarakatnya sedikit manfaatnya, bahkan madaratnya banyak. Ngeriwui, bahasa kita tuh orang ini hidupnya ngeriwui, orang-orang pada dasarnya menghindar dari dia. Kathirul kalam, banyak bicara. Qalilul khauf, takutnya itu sedikit, takut kepada Allah, takut terhadap gimana nanti dia itu mati, masuk ke alam akhirat, takut adabnya Allah itu sedikit dia. Kathirul farah inda ta'am, dia itu banyak senang di hadapan makanan. Artinya dia itu doyan makanan. Ini di akhir zaman termasuk ciri-cirinya akhir zaman itu apa-apa serba makanan. Vlogger yang paling banyak follower, subscribernya itu salah satunya apa? Vlogger makanan. Sampai travel ini sekarang ada food traveling, jalan-jalan khusus makanan. Zaman dulu tidak ada, jalan-jalan khusus makanan tidak ada. Zaman dulu itu yang namanya orang beli makanan karena terpaksa dia, karena mungkin keluarganya sakit tidak bisa masak, atau kebetulan di perjalanan tidak membawa bekal, kehabisan bekal, baru beli itu. Dulu itu seperti itu, tapi sekarang tidak. Akhir zaman ini beda. Wa inna ahlan dunya la yashkuruna 'inda ar-raha. Dan para pecinta dunia, orang-orang yang terperdaya terhadap dunia itu tidak memiliki rasa syukur saat dia itu hidupnya tentram. Saat hidupnya tentram, dia lupa sama syukur. Syukur bukan hanya mengatakan alhamdulillah, syukurillah, bukan. Itu tahap dasar, paling dasar dalam bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah pada hakikatnya adalah menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jaga, mau nikmat apa saja, nikmat kesehatan, nikmat kepandaian, nikmat harta, nikmat macam-macam. Ini syukur yang sebenarnya hakikat syukur itu menjaga, kemudian memanfaatkan
nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, itu baru yang dinamakan dengan kesempurnaan bersyukur. Wala yasbiruna 'indal bala. Tadi yang pertama tidak syukur dalam keadaan tentram, dalam keadaan nyaman. Yang selanjutnya tidak bersabar ketika Allah mengujinya, dalam cobaan, dalam sakit, dalam kekurangan harta, kesempitan harta, dia tidak sabar. Wala yasbiruna 'indal bala, katsirun nas 'indahum qalil. Banyaknya orang di sisi mereka itu sedikit. Artinya dia itu menganggap remeh orang-orang ini. Kalau ada orang-orang yang banyak amal ibadah yang kebaikannya, bagi dia itu sedikit, meremehkan. Yahmaduna anfusahum bima la yaf'alun, memuji diri mereka dengan apa-apa yang mereka tidak lakukan. Memuji diri sendiri dengan apa yang dia lakukan, kebaikan ibadah yang dia lakukan saja dilarang di dalam agama. Ini yang namanya ujub, ujub bangga diri. Ini sangat tercela. Salah satu sifat terburuk, akhlak terburuk itu ujub, membanggakan diri sendiri, memuji diri sendiri. Apalagi memuji dirinya dengan sesuatu yang dia tidak lakukan. Nauzubillah min dzalik. Wa yad'una bima laysa lahum, dan ngaku-ngaku sesuatu yang dia tidak miliki, tidak punya ilmu, tidak punya keahlian diri dari itu, dia ngaku-ngaku. Yahmaduna anfusahum bima la yaf'alun wa yad'una bima laysa lahum wa yatakallamuna bima yatamannun wa yadhkuruna masawin nas wa yakhfuna hasanatihim. Orang-orang yang terperdaya oleh dunia, tertipu oleh dunia ini, para pecinta dunia adalah orang-orang yang selalu membicarakan, menyebut aib-aibnya orang. Orang lain punya aib apa saja, dia suka menyebutkan, membicarakan. Kebalikannya selalu ditutup. Yang diingat selalu memburukan orang lain. Kebaikannya tidak pernah diingat. Kebaikan orang lain tidak pernah diingat. Kemudian ketika Allah SWT menyampaikan firman tersebut kepada Nabi Muhammad saat Mi'raj itu, Rasulullah bertanya, Ya Rabb, hal yakunu siwa hadzal 'aib fi ahli dunya? Wahai Tuhan, apakah ada aib lainnya? Ini sudah saking banyak aibnya. Rasulullah bertanya, Ya Rabb, ada aib lagi yang dimiliki oleh para pecinta dunia ini, orang yang tertipu oleh dunia? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, qala ya Ahmad, wahai Ahmad, inna aiba ahli dunya katsir. Sungguhnya aib pecinta dunia, orang yang tertipu oleh dunia, terperdaya oleh dunia itu banyak. Fihim, diantaranya adalah al-jahl, kebodohan, al-humuq, kedunguan. Jahil itu tidak adanya ilmu, tidak adanya pengetahuan, tapi humuq itu kedunguan, artinya dia tidak merasa bahwa dia ini tidak tahu bahwa dia ini bodoh. Bodoh tapi tidak merasa bahwa dia bodoh. Ini ahmak. La yatawadha'una liman yata'allamuna minhu, dan tidak merendah diri di hadapan orang yang mereka ini belajar kepadanya. Guru, artinya guru-guru. Mereka ini tidak merendahkan diri di depan siapa saja yang mengajari mereka. Ini di antara ciri orang-orang yang terperdaya oleh dunia. Wa hum 'inda anfusihim 'uqala, dan mereka ini merasa orang-orang yang berakal, orang-orang yang pandai. Wa 'indal 'arifina hum, padahal mereka ini bagi orang-orang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah, dekat sama Allah, mereka ini sebenarnya adalah orang-orang dulu. Kenapa dulu? Seperti yang saya jelaskan, mereka ini tidak tahu, bodoh, tapi tidak merasa bahwa mereka ini bodoh. Itu orang-orang yang ciri-ciri orang-orang yang memusuhi kebenaran, memusuhi Al-Imam Al-Husain alaihissalam, dan berpaling dari Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Man gharrathu dunya, tertipu oleh dunia, terperdaya oleh dunia. Kemudian di dalam ziarah Arba'in itu juga disebutkan ciri orang yang memusuhi Imam Husain
wa ba'a haddahu bil ardhil adna wa syara akhiratahu bil thamanil awkas. Mereka yang memerangi Imam Husain, membantai Imam Husain, ataupun yang berkhianat kepada Imam Husain alaihissalam adalah orang-orang yang menjual had. Had ini dalam bahasa Arab artinya bagian jatah pahala di surga, rumah di surga. Ini mereka jual dengan al-ardal al-adna, sesuatu yang paling hina, paling hina. Apa? Dunia. Kita lihat di dalam sejarah orang-orang yang mau tentaranya Umar bin Sa'ad ini, mereka diajak Umar bin Sa'ad untuk memerangi Imam Husain hanya dengan uang-uang receh. Ibarat sekarang ini hanya dengan jutaan saja, bayangkan dikasih hanya sekitar beberapa juta saja, tapi mau memerangi seseorang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai safinatun najah, bahtera keselamatan. Tapi mereka mau memerangi Imam Husain yang seperti itu hanya karena hal-halnya. Padahal kalau mereka itu mau memihak Imam Husain, pasti mereka selamat, akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti mulia. Tapi semua itu dijual hanya dengan beberapa dinar saja. Umar bin Sa'ad sendiri itu, Umar bin Sa'ad ini orang yang tahu Imam Husain, bukan orang yang baru kenal Imam Husain, tidak. Saya pernah sampaikan ke antum, Umar bin Sa'ad ini teman kecilnya Imam Husain, tapi mau memerangi Imam Husain itu hanya kenapa? Hanya karena kekuasaan kota Rai. Memang kota Rai yang tahu ya, kota Rai itu sekarang di Teheran, pinggiran Teheran. Dulu terkenal kota yang pajaknya banyak, pajaknya itu tinggi. Umar bin Sa'ad itu khayal, mendapatkan kekuasaan itu khayal. Hanya karena itu, padahal mau seberapa lama manusia itu hidup? Kok mau mengorbankan akhiratnya? Ini orang kalau dipikir-pikir ya, ini betapa dungunya mereka itu. Betapa dungunya orang yang mau mengorbankan akhiratnya demi duniawinya. Kenapa? Karena mereka ini kan tahu bahwa kehidupan sebenarnya adalah akhirat. Kehidupan yang selama-lamanya adalah akhirat, dan kehidupan dari akhirat itu ditentukan oleh kehidupan dunia, yang dunia ini singkat sekali. Hidup cuma 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Allah kalau dapat untung ya, kalau kelebihan umur 100 tahun lebih sedikit. Tapi itu singkat sekali. Seperti kata Imam Ali bin Abi Thalib, kehidupan di dunia itu seperti kilat saking cepatnya. Kita juga merasa, kalau kita semua yang tua ini juga merasa betapa singkatnya hidup di dunia. Kenapa mengorbankan kehidupan yang abadi ini, akhirat ini, untuk sesuatu yang singkat? Ini sebetulnya tidak masuk akal ya buat orang-orang yang waras, buat orang-orang yang cara berpikirnya masih benar dan jernih. Ini sebetulnya tidak masuk akal, tidak logis. Umar bin Sa'ad itu dia pernah mengatakan, saya ini bingung antara akhirat dengan kota Rai. Jadi dia tetap memilih kota Rai. Naudzubillah. Kok bisa seperti itu? Jadi salah satunya adalah, dan bukan hanya salah satunya, tapi salah satu faktor terbesarnya yang membuat mereka ini masih mokong ya, ngotot tetap ngejar dunia melawan Imam Husain alaihissalam, karena qaswatul qalb. Jadi cirinya orang yang memerangi Imam Husain itu kurangnya ma'rifah atau tidak ada ma'rifah, kurangnya iman atau sama sekali tidak adanya iman. Memang orang-orang kotor mereka, orang yang jiwanya tidak bersih, kemudian tertipu oleh dunia. Dan yang tidak kalah penting untuk kita bahas itu adalah qaswatul qalb, keras hatinya. Mereka ini hatinya keras. Imam Husain alaihissalam mulai awal ketika pertemuan antara dua bala tentara ini, Imam Husain kan, lalu pas sudah dengar ya, Imam Husain menyampaikan beberapa khutbah, ibaratnya menasihati mereka, mendakwai mereka.
Imam Husain itu tahu bahwa ketika beliau itu mendakwai ini, tetap mereka akan memerangi. Tapi kenapa beliau melakukan itu? Karena taklif, tugas Imamul Hujjah, Imam Husain alaihi salam. Barangkali di antara 30.000 pasukannya ada 1-2, dan waktu itu memang berhasil. Ada beberapa yang akhirnya tersadarkan, seperti Umar tersadarkan. Imam Husain itu berkali-kali mendakwai mereka, memperkenalkan diri beliau kepada mereka, mengingatkan bahwa beliau adalah putranya Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Tapi tetap mereka ini, para pasukan yang Umar bin Sa'ad ini tetap melawan Imam Husain. Bahkan mau dibilang ketika Imam Husain alaihi salam khutbah itu, mereka bikin suasana gaduh. Jadi waktu Imam Husain itu menghadapi mereka, khutbah, mendakwai mereka ini, banyak yang sengaja bikin gaduh. Siuli, sekarang itu nyorak-nyorahi lah. Kenapa sampai seperti ini? Kenapa Umar bin Sa'ad itu lebih memilih kota Rai daripada berdia kepada Imam Husain alaihi salam, memilih ke kota Rai? Walaupun harus membunuh Imam Husain alaihi salam, karena dari sesuatu hal. Padahal ya kalau kita lihat di dalam sejarah, mereka pada akhirnya itu angan-angan duniawinya itu yang mereka bayangkan nanti kalau berhasil membunuh Imam Husain, membawa kepalanya Imam Husain akan mendapatkan fulan A, kekuasaan A, uang sekian, semua itu akhirnya pada gak dapat mereka. Qaswatul qalb, kerasnya hati ini mesti kita perhatikan ya. Jangan sampai kita ini punya penyakit qaswatul qalb. Karena penyakit qaswatul qalb itu salah satu penyakit yang paling bahaya. Di dalam sebuah riwayat Nabi Isa alaihi salam, beliau mengatakan, ma amrada qalbun bi ashadda minal qaswa. Tidaklah hati itu tertimpa penyakit yang lebih dahsyat daripada qaswatul qalb, kerasnya hati. Alhamdulillah, orang kalau sudah kena sakit keras hati ini, alhamdulillah. Kenapa? Karena obat-obat yang lainnya, nasihat-nasihat ya tadi, sekelas Imam Husain ngasih nasihat saja tidak mempan. Inna lillahi uqubatin fil qulubi wal abdan. Sesungguhnya Allah SWT itu memiliki siksaan untuk hati maupun tubuh. Di antaranya adalah dhaqin fil ma'isah, kesempitan dalam hidup. Jadi di dalam Al-Qur'an kan ada, kita membaca ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka pasti dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu jangan dibayangkan uangnya sedikit, hartanya sedikit, jangan dibayangkan. Orang yang hartanya banyak bisa memiliki kehidupan yang sempit. Kenapa? Karena tadi tidak berkah. Kehidupan yang sempit itu artinya tidak berkah, hidupnya tidak bahagia, bulat. Bahasa gampangnya itu hidupnya selalu bulat. Itu namanya orang ma'isyatan dhanka, itu orang yang hidupnya sempit itu seperti itu. Salah satunya siksaan-siksaan Allah terhadap hati dan tubuh ini, dhaqin fil ma'isyah, kesempitan dalam hidup, wahnin fil ibadah, menyepelekan ibadah, menyepelekan sholat, gampangkan sholat, menyepelekan khumus, menyepelekan zakat, menyepelekan haji, menyepelekan umrah, menyepelekan ziarah ke makam manusia suci. Wa ma duriba 'abdun bi 'uqubatin a'dham min qaswatil qalb. Kata Nabi Isa, tapi tidaklah seorang hamba itu mendapatkan siksaan yang lebih besar daripada qaswatul qalb. Kalau dia sudah kena qaswatul qalb, kata Nabi Isa, itu terburu. Kenapa ya tadi? Karena dia mau dibenarkan ini ketika dia berbelok arah, salah arah, sulit sekali, bahkan tidak bisa. Terus kenapa seseorang itu kok bisa sampai tertimpa qaswatul qalb? Ini penting buat kita, jangan sampai kita ini memiliki
sifat qaswatul qalb, kerasnya hati. Yang pertama kata Imam Husain alaihissalam, ketika beliau sudah berkali-kali ngasih nasihat, ceramah di depan pasukannya, Umar bin Sa'ad semuanya tidak ada yang mau mendengar, bahkan nyorak-nyorahi Imam Husain. Apa kata Imam Husain? Muliat butunukum bil haram, perut-perut kalian telah dipenuhi dengan yang haram. Jadi orang hatinya keras ini salah satu faktornya adalah karena perutnya sudah banyak kemakan haram. Hati-hati, bagi kita ini hati-hati. Kita mau makan apa itu harus teliti. Saya pernah cerita sama antum, ulama-ulama kita ini sangat menjaga hati-hati apa yang dia makan, apa yang mereka makan ya. Syekh Ansori, ulama yang sangat luar biasa sampai sekarang, itu kitabnya namanya kitab Al-Makasir, itu masih jadi standar orang kalau mau masuk Baitul Khalid harus selesai kitab Makasir ini. Sebelum jadi mustahil orang harus selesai Baitul Khalid. Kalau mau masuk Baitul Khalid harus selesai di kitab Makasir. Syekh Ansori luar biasa, itu silahkan baca di Wikipedia. Syekh Ansori itu kata seorang ulama mengatakan tidak mungkin menjadi Syekh Ansori kalau beliau itu suka makan di luar jajan. Ibaratnya sekarang itu jajan. Saking betul-betul menjaga apa yang masuk ke dalam mulutnya, menerima apa yang masuk ke dalam perutnya. Ayatullah Syekh Qumi, Muhaddits Qumi, penyusun Mafatihul Jinan, semua kita tahu kan. Luar biasanya kitab Mafatihul Jinan, salah satu kitab terlaris di dunia setelah Al-Quran. Setiap orang Syiah di rumahnya pasti ada kitab Mafatihul Jinan. Ini orang luar biasa beliau itu. Beliau itu cuma keliru makan sedikit saja. Saya pernah cerita untuk ingat ya. Nyocol roti ini dicocol yogurt dimakan, gara-gara itu bangun sholat tahajudnya kelewatan sampai 40 hari. Kenapa? Karena yang dicocol ini makanannya rentenir. Jadi beliau ini diundang oleh rentenir, dia tidak tahu kalau yang undangnya rentenir. Dan dari awal ini sudah mengatakan saya mau datang undangannya fulan, tapi saya tidak mau makan di situ. Tapi setelah sampai sana dipaksa-paksa, beliau udah enak, sungkan, makan cuma sedikit, ngambil sepotong roti, dicocol, dimakan. Hanya karena itu, padahal beliau tidak tahu loh, ini ada dosa beliau, karena tidak tahu ini dari rentenir. Tapi karena itu ada asar takwininya ini, beliau akhirnya telat bangun sholat tahajud. Padahal beliau itu sudah sholat tahajud sebelum beliau balik. Sebelum balik sudah mulai sholat tahajud. Tidak pernah telat. Tapi saat itu dia makan sedikit uang yang tidak jelas ini kelewatan waktu tahajudnya. Makanya mesti hati-hati orang itu. Apa yang dia mau masukkan kan ada orang yang sangat gampang kan dia. Pokoknya bismillah, pokok halal gitu pokok. Hati-hati apa yang masuk ke tubuh kita ini, hati-hati. Termasuk orang-orang tua ini hati-hati kasih makan ke anak-anaknya. Jangan sembarangan. Kayak berat ya kayaknya. Memang seperti itu kata Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kelak umat Islam ini akan kesulitan megang agama seperti seolah-olah ini seseorang memegang bara di tangannya. Saking susahnya megang agama ini, karena saking banyaknya ini kemaksiatan saling terikat ya. Kemaksiatan itu saling terikat. Kemudian apa penyebab kedua orang itu bisa menjadi keras hatinya? Karena sedikitnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, jarang mengingat Allah, atau bahkan tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, la tafrah bi kathratil mal." Wahai Musa, kamu ini jangan bangga dengan banyaknya harta. Wala tada' dzikri ala kulli hal, dan kamu ini jangan meninggalkan mengingatku dalam setiap situasi dan kondisi. Fa inna kathratal mal tunsid dzunub,
Karena sesungguhnya banyaknya harta itu memiliki potensi untuk melupakan dosa. Artinya orang berdosa jadi lupa bahwa dia sudah melakukan dosa. Wa inna tarka dzikri yuqsil qulub. Dan ketahuilah wahai Musa, meninggalkan mengingatku, kalau tidak mau mengingatku akan membuat hati itu menjadi keras. Ini salah satu faktor orang itu keras hatinya, susah dinasihati. Pasukannya Umar bin Sa'ad itu susah dinasihati. Umar bin Sa'ad sendiri itu susah dinasihati oleh Imam Muslim. Salah satunya adalah karena jarang mengingat Allah atau bahkan tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebab selanjutnya apa? Sering duduk bersama orang-orang jahat, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang tidak benar. Ini kita mesti pintar dalam memilih teman. Harus pintar dalam memilih sahabat, baik dalam sehari-hari maupun dalam safar. Misalnya ketika mau safar kita nyari teman, makanya di dalam sebuah riwayat ada perkataan kalau misalnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau mengatakan ar-rafiq qabla at-tariq. Carilah teman bersama ini dulu yang benar, baru mulailah berjalan. Jadi sebelum jalan, kalau kita punya rombongan ini barengan, cari teman atau barengan ini yang benar. Salah satu penyebab kerasnya hati itu ketika seseorang suka duduk sama atau suka bersama orang-orang yang jahat. Ayyuhan nas wa'lamu anna kathratal mal mafsadatun lid-din. Apa? Yang kelima, yang membuat kerasnya hati itu adalah angan-angan yang panjang. Angan-angan panjang seperti yang saya sebutkan tadi ya, angan-angan duniawi. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, ya Musa la tutawwil fid dunya amalak. Wahai Musa, janganlah kamu ini memperpanjang angan-anganmu. Khoyal ya, bahasa kita ini khoyal. Jangan memperpanjang khoyalmu. Tentunya adalah duniawi ya. La tutawwil fid dunya amalak. Janganlah kamu di dunia ini memperpanjang angan-anganmu. Kayaksu qalbuka, yang karena itu hatimu bakal menjadi keras. Jadi orang kalau angan-angannya ini terlalu panjang, angan-angan duniawinya, kepingin ini, kepingin itu, yang bersifat duniawi, hatinya akan menjadi keras. Wal qasil qalb minni ba'id, dan orang yang keras hatinya pasti jauh dariku wahai Musa. Kemudian yang keenam, banyaknya harta yang salah satu penyebab hati itu menjadi keras. Ayyuhan nas wa'lamu anna kathratal mal mafsadatun lid-din wa maqsatun lil qulub. Wahai umat manusia, ini salah seorang imam ya, beliau bersabda, wahai umat manusia, ketahuilah bahwa banyaknya harta mafsadatul lid-din, penyebab rusaknya agama, wa maqsatun lil qulub, dan penyebab kerasnya hati. Makanya orang itu tidak salah. Orang kalau misalnya dapat rezeki melimpah dari Allah itu tidak salah, itu anugerah. Tapi mesti diingat bahwa rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dapat rezeki yang banyak itu segera disalurkan. Karena kalau disimpan banyak ini tadi, kalau banyak harta dipegang ini, hati akan menjadi keras dan agama seseorang akan menjadi rusak. Yang ketujuh, penyebab hati keras adalah banyak makan. Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, iyyakum wal bid'ah, jauhilah perut kenyang. Banyak artinya banyak makan ya. Fa innaha maqsatun lil qalb, karena perut kenyang ini, banyak makan ini membuat hati keras. Wa maqsalatun 'anis shalah wa maqsalatun lil jism. Tiga keburukan ya orang yang banyak makan, orang yang sangat selalu kenyang gitu. Yang pertama, mengeraskan hati. Yang kedua, membuat orang itu malas ibadah, sholat. Dan yang ketiga, merusak tubuh, merusak kesehatan. Ini kita semua pasti tahu kan. Banyak makan sama dengan banyak penyakit. Yang kedelapan, banyak makan
kalau tidak salah riwayat dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan la taj'alu butunakum qubural hayawanat. Jangan jadikan perut-perut kalian sebagai kuburan-kuburan hewan peliharaan, hewan. Beliau juga bersabda, man akala lahma arba'ina sodahan qasa qalbuhu. Barang siapa memakan daging selama 40 hari berturut-turut, maka hatinya akan keras. Dan yang kesembilan, yang terakhir, yang membuat kerasnya hati seseorang adalah banyak bicara. Makanya orang banyak bicara itu mesti hati-hati ya. Sebaliknya, orang banyak diam itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Nabi Isa alaihissalam beliau bersabda, la tukthirul kalam fi ghairi dzikrillah. Jangan banyak bicara selain mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah itu ya bukan hanya berpikir la ilaha illallah subhanallah, itu saja. Berbicara kebaikan, berbicara ilmu, berbicara misalnya nasihati orang, itu juga berbicara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak berbicara selain dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ladzina yukthiruna al-kalam fi ghairi dzikrillah qasiyatun qulubuhum walakin la ya'lamun. Karena sesungguhnya orang-orang yang banyak bicaranya dalam hal-hal selain mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati mereka itu keras dan mereka tidak menyadari hal itu. Hatinya keras gak sadar. Dan orang yang hatinya keras kebanyakan itu seperti itu. Kalau kita nasihati melawan. Kalau kita tegur dengan sedikit keras, kamu ini susah kasih tahu, kamu ya itu keras, justru melawan lagi. Jadi seperti itu. Orang-orang yang melawan Imam Husain alaihissalam, salah satu cirinya yang menonjol adalah orang yang hatinya keras. Ini mesti kita hindari. Kita jaga diri kita jaga hati kita supaya tidak menjadi hati yang keras. Bagaimana caranya? Dengan menghindari hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, menjaga perut kita dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga dari dosa. Karena Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengatakan, "Majabatid dumu'u illa li khaswatil qalb." Tidaklah air mata ini mengering kecuali karena hati juga keras, karena kerasnya hati. Wa ma qasadil qulubu illa li kathratiz dzunub. Dan hati itu tidak menjadi keras kecuali karena banyaknya dosa. Mesti kita hindari dosa yang kecil-kecil yang kita anggap remeh. Dalam riwayat Imam Ali juga mengatakan, asyadud dzunubi mastakhaffa bihi sahibuh. Dosa yang paling dahsyat ini, yang paling bahaya adalah dosa yang dianggap kecil dan ringan oleh pelakunya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jangan kamu melihat kecilnya dosa. Jadi dosa di mata Rasulullah, di mata Aimah, di mata orang-orang hari itu tidak ada yang kecil. Kenapa? Kata Rasulullah, lihatlah kepada siapa kamu berdosa. Jadi jangan lihat kecil besarnya doa, lihat dosa, tapi lihat kepada siapa kamu dosa, siapa yang kamu lawan, hukumnya siapa yang sedang kamu langgar. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi dosa kecil-kecil kalau kita sering melakukan, kita anggap ringan, ini membuat hati kita keras. Kemudian duduk dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek akhlaknya, banyak maksiat, ini harus kita hindari. Banyak makan daging berlebihan selama 40 hari berturut-turut, banyak bicara, ini semuanya harus kita hindari supaya kita terlepas dari hati yang keras. Dan ketika kita memiliki hati yang lunak, kita akan menjadi orang yang mudah menerima nasihat, mudah menerima cahaya bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.